Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nuraini Sulaiman. Saya dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Widya Tama. Saya mengampu mata kuliah di bidang energi, yaitu fisika, kemudian perpindahan panas, termodinamika teknik, dan juga mesin konversi energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai cara pengajaran dan juga pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu di mata kuliah mesin konversi energi. Nah, mesin konversi energi ini, deskripsi mata kuliahnya, bahwa mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami berbagai macam energi dan juga sumber dari energi tersebut. Kemudian bagaimana cara kerja mesin-mesin konversi energi, baik yang konvensional maupun yang non-konvensional. Serta mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dasar dan juga unjuk kerja atau prestasi dari mesin-mesin konversi energi tersebut. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, pada semester lalu itu kami di Universitas Widya Tama masih menerapkan sistem daring. Maka kami memiliki LMS yang terintegrasi semuanya. Jadi kami menggunakan modul, kemudian ada forum, tugas, video conference, ada kuis, UTS, dan UAS. Kami upload semua di LMS. Kalau misalnya kita di semester genap kemarin, maka surelnya atau linknya adalah di genap.widyatama.ac.id. Selain menggunakan itu, kami pun menggunakan kewajiban untuk membuat grup kelas per mata kuliah. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan, bisa langsung diskusi di WhatsApp group. Itu pun kita diskusinya tidak mengenal waktu, kadang pagi, siang, sore, maupun malam. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini, pada ketentuan Fakultas Teknik di Universitas Widya Tama, bahwa mata kuliah inti dari teknik itu memiliki bobot yang sama satu fakultas, yaitu UTS dan UAS masing-masing berbobot 25%, kemudian kehadiran 10%, dan juga tugasnya 40%. Jadi kami memang menitik beratkan dan fokus pada tugas belajar mahasiswa, sehingga nanti diharapkan ada tugas besar yang outputnya menghasilkan suatu produk, entah itu produk suatu alat ataupun paper penelitian. Kemudian untuk metode pembelajaran serta cuplikan rekaman pembelajaran yang lalu, sengaja saya cuplik tidak full karena waktu ya. Kemudian yang dilakukan saya pada semester lalu adalah sebagai berikut. Dosen Teknik Mesin Universitas Widya Tama. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai implementasi MBKM di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin konversi energi di semester genap tahun lalu, ya tahun akademik 2020-2021. Dari 8 kegiatan MBKM yang telah disosialisasikan tadi, saya memilih untuk mengimplementasikan studi atau proyek independen. Nah, di mata kuliah mesin konversi energi, saya mencoba untuk mahasiswa mendesain dan membuat turbin angin dan turbin air sederhana. Sehingga RTS mesin konversi energi sebelumnya saya modifikasi metode pembelajaran dan evaluasi pembelajarannya menjadi seperti berikut. Pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, konsep pembelajaran saya berikan seluruhnya pada modul. Kemudian dilihat pemahamannya melalui kuis dan tugas. Sehingga pada saat UTS di pertemuan ke-8, saya mengevaluasi konsep dari inti pembelajarannya berupa contoh-contoh soal yang telah diberikan sebelumnya dan juga konsep pemahamannya. Setelah itu, pada pertemuan 9 dan sampai ke pertemuan 15, diadakan rencana dan pelaksanaan proyek independen, yaitu mulai dari diskusi,
pembuatan proposal, sampai dengan hasil penelitian dan menghasilkan suatu alat turbin air dan turbin angin sederhana. Pada saat UAS di pertemuan ke-16, mahasiswa mempresentasikan dan mendemonstrasikan alat yang telah dibuat menggunakan video conference yaitu Google Meet pada jadwal yang telah ditentukan oleh akademik. Sebagai monitoring, setiap minggunya mahasiswa wajib melaporkan progres yang telah mereka kerjakan hasil penelitian mereka di forum web e-learning yang telah ada, yaitu Genap Widyatama, ataupun diskusi intens lebih lanjut boleh di WhatsApp group mata kuliah yang telah dibuat pada awal pertemuan. Keluaran dari penerapan MBKM ini dalam mata kuliah mesin konversi energi yang pertama adalah laporan penelitian. Tentunya nanti kita akan konversi menjadi paper penelitian. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa akan belajar untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan teman-temannya dan juga dosen-dosen mesin. Saya mengundang pada saat itu dosen mesin dan juga dosen di luar prodi mesin untuk melihat bagaimana hasil dari penelitian atau rancangan pembuatan alat mereka. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menghasilkan alat dalam mata kuliah ini yaitu turbin air dan turbin angin sederhana. Nah, berikut adalah hasil dari proyek independen mahasiswa semester 4 Teknik Mesin Universitas Widyatama. Jadi ini adalah sebuah alatnya turbin sederhana. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi cara kerjanya, ketika tombol on off ini ditekan, arus listrik dari baterai menuju ke alat transformator. Nah, dan di sana alat transformator ini berfungsi mengubah arus dari baterai cuma 3 volt menjadi atau menambah daya yang dihasilkan, dan arus tersebut mengalir ke generator dan memutar sebuah baling-baling. Ini alatnya, ini sudunya. Nah, di dalam sini itu ada rasio, garis diferensial, terus di bawahnya ada generator. Nah, generator ini tuh tersambung ke lampu. Nah, jadi kalau kita putar, kelihatan tuh kan nyala, mantap. Paling nggak terlalu kenceng. Tuh. Lihat sangat antusias sekali ya mahasiswa dalam mengerjakan proyek independen ini, sehingga jika kita bandingkan antara pembelajaran tanpa menggunakan MBKM dengan implementasi MBKM ini, manfaat yang bisa didapat yang pertama tentunya dosen dapat berkreasi sesuai keinginannya tapi tanpa keluar dari TRPS atau kurikulum. Kemudian mahasiswa aktif dan antusias dalam pembelajarannya. Selain itu mahasiswa tidak bosan sehingga lebih berkreasi, mengeluarkan kreativitas, ide dan pendapatnya dalam proses pembelajarannya, yaitu membuat alat. Selanjutnya mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah diberikan oleh dosen berupa modul, kuis, tugas dan lain sebagainya, sehingga dapat menghasilkan suatu alat, dalam hal ini turbin air dan turbin angin sederhana menggunakan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang sangat mudah ditemui. Sekian video mengenai implementasi
Saya di Mesin Konversi Energi, program studi teknik mesin Universitas Sudirman. Salam Solidarity Forever. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih ya di jadwal UAS MKE kita bisa berkumpul, terus bisa lihat teman-teman nih satu persatu. Mana yang belum dibuka kameranya, dibuka aja. Terima kasih juga untuk Pak Kresno, Pak Udin juga berkenan hadir melihat. Nanti kita lihat presentasi anak-anak bikin project turbin air dan turbin angin sederhana dari barang-barang seadanya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pada saat awalnya itu kita dibuat 2 kelompok. Yang satu pembuatan turbin angin, yang satu lagi pembuatan turbin air. Pakai bahan yang seadanya dan seminim mungkin biaya yang dikeluarkan. Sekarang tanggal 7. Absen 7 itu siapa ya? Absen 7 siapa? Ageng, bukan? Oh, Ageng Ibu. Ageng Ibu. Oke, Ageng kelompok apa? Turbin angin. Turbin angin, oke. Yaudah turbin angin duluan ya, yang presentasi. Terus nanti alatnya tolong didemonstrasikan. Iya. Oke, siap ya. Untuk semua kelompoknya turbin angin yang siapa yang Ageng, dibuka kameranya ya. Monggo silakan Clement, Ernan, Rizal, Ageng, Muhammad Rizal, Ramdan, Adre. Adun masih di mute. Ya Bu, ini lagi apa nge-share screen-nya. Oke. Ini udah ada Ibu? Udah muncul belum? Sudah. Ya, sok. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putu Putra Pratama dari kelompok turbin angin akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari kami. Yang disusun oleh Clement Susanto, Ernan Rizwan, Rizal Ramdhani, Ageng Putu Putra Pratama, Muhammad Rizal, Ramdan, Adre Arad Sobri. Mana itu susunannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izinkan Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk melanjutkan presentasi ya setelah Rizal Ramdhani. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah yang Ya, eta pertama bagi klik-klikan, ya. mahasiswa. Oh, Tah, aya naon eta? udah Bu, jelas. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja. Oh, siap. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah yang pertama bagi mahasiswa sebagai suatu penerapan teori dan praktek kerja yang diperoleh saat di bangku perkuliahan. Yang kedua, mengembangkan ide pembuatan alat atau mesin miniatur turbin angin sebagai model belajar aktif tentang cara inovasi teknologi bidang teknik mesin. Yang kedua, bagi dunia pendidikan, menambah pengetahuan dalam sistem kerja miniatur turbin angin. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang pendidikan antara pihak universitas dengan lembaga atau industri yang membutuhkan mesin miniatur turbin angin. Yang ketiga, bagi dunia atau industri atau lembaga, dapat membantu industri mengembangkan teknologi dalam bidang turbin angin dan dapat mengefisienkan waktu dan proses dalam melaksanakan kegiatan perindustrian. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah sebuah alatnya turbin sederhana. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi cara kerjanya ketika tombol on off ini ditekan, arus listrik dari baterai menuju ke alat transformator. Nah, dan di sana alat transformator ini berfungsi mengubah arus dari baterai cuma 3 volt jadi atau menambah daya yang dihasilkan, dan arus tersebut mengalir ke generator dan memutar sebuah baling-baling, dan kalau di luar ruangan angin tersebut bisa memutarkan atau menambah daya yang masuk ke arus ini dan menghasilkan penerangan, dan juga bisa menghasilkan arus untuk mengecas. Teman-temannya ada yang mau nambahin nggak? Mungkin segitu Bu dari saya mah, kelompok turbin angin mah. Kalau prinsip dari turbin anginnya sendiri itu gimana? Pernah dicoba nggak misalnya disimpan di luar si turbin yang dibuatnya, terus atau dipakein kipas angin gitu Sudah sekitar pernah satu? Bu, cuman Oke, hasilnya gimana?
karena anginnya kurang besar juga Bu waktu itu, dengan alat kipasnya juga kurang kencang, jadi agak sedikit Bu berputarnya pas percobaan pertama itu Bu. Jadi dibantu sama si baterai itu buat geraknya. Iya Ya, Ibu. Bu. Jadi menghasilkan keterangan sama bisa mengecas baterai meskipun tidak besar. Modal baterai ini kan cuma kecil, jadi dayanya tuh bertambah meskipun nggak terlalu besar Bu gitu. Oke, udah bagus ya. Mungkin kedepannya Pak Udin bisa disimpan ya ini alatnya, bisa dijadiin penelitian lebih lanjut. Perlu berapa kecepatan angin supaya bisa menghasilkan si lampu itu nyala, itu kan perlu percobaan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam mahasiswa. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Akbar Ramadan. Yang kedua ada Risa Rizky Pramana. Yang ketiga ada Ginanda Permana Putri. Ada Aryo Rahman Perdana. Dan saya sendiri Arbi Salim Mahendra. Dan ada Dedi Yoris Sinaga. Dan ada Utep. Lanjut. Nah, latar belakang ya. Jadi saat ini banyak alternatif pengganti sumber daya dari fosil sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Selain menjaga sumber daya alam, juga lebih ramah lingkungan. Contoh, energi alternatif pengganti sumber daya dari fosil diantaranya yaitu matahari, air, udara, dan lain-lain. Sumber energi pembangkit listrik seperti air, udara, dan matahari merupakan sumber energi pembangkit listrik yang tidak akan pernah habis. Salah satu aplikasi pengguna energi alternatif adalah turbin air yang memanfaatkan aliran air. Bentar ya. Jadi, sistem tenaga air mengubah energi dari air yang mengalir menjadi energi mekanik dan kemudian menjadi energi listrik. Air yang melalui kanal atau penstock melalui kincir air atau turbin di mana air akan menabrak sudu-sudu yang menyebabkan kincir air ataupun turbin berputar. Ketika digunakan untuk membangkitkan energi listrik, perputaran turbin menyebabkan perputaran poros rotor pada generator. Energi yang dibangkitkan dapat digunakan secara langsung, disimpan dalam baterai ataupun digunakan untuk memperbaiki kualitas listrik pada jaringan. Maka dari itu, kami akan membuat turbin air sederhana dengan alat dan bahan bekas yang sudah tidak terpakai dan ada di sekitar kita untuk menjadi solusi dan permasalahan ini. Berbagai rumusan masalah, permasalahan listrik hampir di seluruh dunia yang menjadi pertimbangan dari berbagai macam aspek mengenai sumber daya alam, yang semakin lama semakin menipis. Dari situ, banyak hal yang perlu dilakukan untuk merubah kebiasaan dan perilaku kita sebagai manusia kepada alam. Dari sebagai penelitian mengungkapkan hal yang paling aman untuk memanfaatkan energi alam yaitu air sebagai energi alternatif untuk diambil energinya dan diolah menjadi listrik oleh bantuan alat-alat yang akan dibuat untuk menghasilkan listrik. Maka dari itu dalam pembuatan dan penelitian ini adalah bagaimana metode pembuatan turbin air dengan sudu yang berbeda dari dua kelompok kecil yang sederhana dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk yang akan dicapai melalui pembuatan dan penelitian ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, untuk memahami bagaimana turbin air dibuat dan bekerja, dan yang kedua, untuk memahami bagaimana cara pembuatan turbin air yang sederhana dengan alat dan bahan bekas yang ada di sekitar kita dan mudah ditemukan. Yang ketiga, untuk memahami apakah menggunakan alat dan bahan yang sama turbin air yang dirakit dapat bekerja sesuai yang direncanakan meskipun dengan variabel dimensi dan sudut turbin yang berbeda. Dan yang keempat, untuk menjadi inspirasi pembuatan turbin air untuk kedepannya. Diharapkan pembuatan turbin air kali ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian kali ini adalah dapat menghasilkan produk turbin air yang sederhana dan terjangkau. Yang kedua, dapat menambah wawasan bagaimana cara pembuatan dan bagaimana cara kerja dari turbin air. Dan yang ketiga, dapat menjadi manfaat dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Nah, jadi itu diferensial yang kami gunakan untuk menambah
kekuatan dari putaran si sudu. Karena kalau misalnya tanpa gear ini, sudu itu harus memutar berapa kali lipat ya. Jadi harus kencang banget gitu. Nah, selain gear diferensial, nah ini gear diferensial tuh yang udah dibaut. Dalamnya itu gear diferensial gitu kan. Nah, kami juga menambahkan gear rasio. Jadi sudah dibantu pakai gear diferensial. Jadi pas putaran dari sudu masuk, nanti dibantu sama gear aduh ya Allah, gear rasio ini gitu kan. Jadi kalau misalkan di sudu itu satu putaran, nah karena dibantu oleh gear rasio ini tuh ke ke generatornya itu bisa 1,4 putaran. Jadi menambah putaran yang diterima oleh generator. Padahal dari sudunya tuh tidak terlalu cepat gitu, cuma 1 putaran, tapi yang diterima oleh generator bisa sampai 1,4 putaran. Nah, pada saat minggu ke berapa ya? Minggu kesekian, pas pertama kali kami berhasil membuat ya itu Gin mau dibantu atau Gin dah ya sok kalau Ya. ntar aku ini ya lihat dulu aja ya videonya. Saya bego, astagfirullahaladzim, jangan itu. mohon maaf ya. Di mesin sama teman-teman di sipil. Oke, sepertinya cukup ya untuk sesi presentasi di UAS ini. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi dan bangga sama kalian di masa pandemi ini, dan kita sebenarnya bisa disebut jarang untuk komunikasi, tapi kalian bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi kalau misalnya kita bisa ketemu langsung di kampus, ada alat-alat di kampus, terus kita bisa komunikasi atau bimbingan terus gitu ya, kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Titip pesannya tetap semangat aja, jaga kesehatan. Yang kalau ada yang lagi sakit cepat sehat lagi, yang masih sehat semoga tetap sehat-sehat selalu, jangan banyak keluyuran, pokoknya hati-hati aja. Oke, makasih untuk semuanya, ada Pak Herdian, Pak Kresno juga, tadi ada Pak Udin, juga teman-teman yang lain untuk waktu dan pemaparannya hari ini. Untuk tadi siapa sih, Muhammad Ramdan dan Steven, nanti akan saya hubungi lebih lanjut untuk mengenai UASnya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak, terima kasih Pak. Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih Bu.